dari monomer-monomer ini yang akan menghasilkan polimer gitu. Berdasarkan sumbernya, polimer ini bisa kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah polimer alam, yang kedua polimer sintetik, dan yang ketiga polimer semi-sintetik. Nah, untuk polimer alam itu berarti polimer yang memang sumbernya berasal dari alami, seperti contohnya pada karet alam, atau mungkin karbohidrat itu termasuk polimer, protein juga termasuk polimer, lalu ada wol. Itu beberapa contoh polimer yang dihasilkan secara alami. Untuk polimer sintetik, berarti polimer ini dibuat berdasarkan proses polimerisasi. Artinya adalah kita menggabungkan monomer-monomer yang tersedia dengan menggunakan berbagai teknik, akhirnya diperoleh bahan yang kita inginkan. Nah, seperti hal yang seperti ini kita sebut sebagai monomer, di mana polimer sintetik maksud saya. Di mana monomernya itu sendiri prosesnya memang kita fabrikasi secara buatan begitu. Contoh untuk polimer sintetik itu ada botol, lalu ada kantong plastik, ada nilon, lalu peralatan-peralatan seperti pipa, ataupun engsel, pintu, dan masih banyak lagi. Pokoknya hampir semua yang kalian temukan itu diperoleh dari polimer sintetik. Nah, sementara kalau polimer semi-sintetik itu berarti gabungan dari polimer alam dan proses polimer sintetik, di mana biasanya monomernya sebagian dari alam atau monomer alami, sebagian dari menggunakan bahan-bahan kimia, monomer yang menggunakan bahan-bahan kimia yang dibuat secara kimiawi, seperti contohnya selulosa nitrat, etil selulosa, atau kalau yang kalian sering beli baju bahan polycotton, nah itu juga hasilnya itu dibuat dari polimer semi-sintetik. Jadi itu jenis dari polimer sintetik. Jadi polimer sintetik semi-sintetik ini tekniknya gabungan dari polimer alam dan polimer sintetik gitu. Nah, itu pembagian polimer berdasarkan jenis sumbernya. Bisa dipahami ya sampai di sini untuk polimer berdasarkan sumbernya? Paham, Bu? Oke. Berikutnya, polimer berdasarkan bentuk susunan rantai. Jadi kalau berdasarkan bentuk susunan rantainya, polimer ini nanti ada 4. Yang pertama itu adalah polimer dengan rantai linear. Nah, berarti polimer dengan rantai linear ini tersusun dengan unit ulang yang berikatan satu sama lainnya membentuk rantai yang panjang. Jadi dia tidak bercabang-cabang, lurus saja. Walaupun nanti pada prakteknya polimer rantai ini tersusun dengan sedemikian rupa, tetapi bentuknya itu bentuk rantai itu tanpa cabang. Lalu ada polimer bercabang, di mana berarti polimer ini terbentuk karena adanya unit ulang atau monomer yang tersusun membentuk percabangan pada rantai utamanya. Lalu ada juga polimer yang berikatan silang. Oh ya, ini ada gambarnya dilihatkan di pinggir. Jadi ini polimer yang rantai linear atau lurus. Jadi dia rantainya lurus saja tanpa ada cabangan. Sementara kalau yang ini adalah polimer yang rantainya bercabang. Jadi ini rantai utama, ini cabangnya. Nih. Ini rantai utama.
Lalu ini cabangnya. Nah, sementara kalau polimer yang berikatan silang, berarti polimernya itu terbentuk karena adanya rantai linier. Ini ada 3 rantai liniernya yang kemudian bersatu sama lainnya diakibatkan oleh adanya ikatan kovalen antar rantai tersebut. Jadi ini ada ikatan kovalen, di sini juga ada, di sini juga ada, begitu seterusnya, sehingga nanti akhirnya satu rantai linier dengan rantai linier yang lainnya saling berikatan. Nah, ini kita sebut sebagai ikatan silang. Lalu ada polimer yang berikatan silang 3 dimensi. Ini sebenarnya pengembangan saja dari rantai berikatan silang, di mana pada silangan 3 dimensi ini percabangannya sedikit lebih rumit dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan berikatan silang. Lalu kalau untuk berdasarkan reaksi polimerisasinya, polimer itu bisa kita bagi menjadi polimer poliadisi dan polimer polikondensasi. Nah, polimer poliadisi itu berarti polimer yang terjadi akibat reaksi adisi. Reaksi adisi itu maksudnya adalah penambahan monomer dengan memutus ikatan rangkap pada rantai utama. Jadi pada masing-masing monomer itu nanti dia punya ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkapnya ini diputus untuk mengikat monomer yang lain. Ini kita sebut sebagai reaksi poliadisi. Sementara yang kedua itu polikondensasi. Jadi polimer polikondensasi ini terjadi karena reaksi bertahap antar monomer, sehingga nantinya membentuk susunan polimer yang diinginkan. Nah, tugas kalian yang pertama itu adalah cari tahu bagaimana terjadinya reaksi poliadisi dan polikondensasi, lalu berikan masing-masing minimal 2 contoh untuk masing-masing polimer tersebut. Minimal 2 contoh, boleh berikan contoh sebanyak-banyaknya. Jadi itu tugasnya, perlu diulangi atau sudah cukup jelas? Oke, tugasnya adalah cari tahu bagaimana terjadinya polimer yang terjadi secara poliadisi dan polikondensasi. Bagaimana mekanisme terjadinya polimer poliadisi dan polikondensasi. Lalu berikan minimal 2 contoh untuk masing-masingnya. Bisa? Udah jelas? Oke. Berikutnya ada pembagian polimer berdasarkan jenis monomernya. Jadi kalau untuk berdasarkan jenis monomer, nanti ada yang kita sebut sebagai homopolimer dan ada yang kita sebut sebagai copolimer. Homopolimer itu berarti polimer tersebut terbentuk dari monomer yang sejenis. Jadi monomernya sama semua, tersusun secara berulang-ulang sampai terbentuk produk yang kita inginkan. Contohnya itu adalah polietilen yang terbentuk dari etilena. Kira-kira polietilena ini bahan baku untuk apa ya? Coba cari tahu, polietilena ini bahan baku untuk membuat apa? Ada yang tahu? Botol susu atau botol kemasan, Bu? Untuk membuat
membuat botol kemasan. Jadi polietilen ini dia termasuk polimer yang cukup fleksibel sehingga dia mudah untuk dibentuk, terutama untuk pembuatan botol-botol kemasan begitu. Selain untuk botol kemasan, polietilen digunakan untuk apa lagi? Sebagai pipa air, Bu. Isolator listrik, Bu. Isolator listrik, untuk bagian mananya? Pembungkus kabel bisa? Iya benar, Bu, pembungkus kabel, Bu. Oke. Jadi itu beberapa pemanfaatan dari polietilen. Jadi selain untuk botol, kalau saya tidak salah dia juga untuk bahan plastik, kantong plastik juga ini polietilen. Lalu pembungkus kabel, dan masih banyak pemanfaatan polietilen yang lain karena memang polietilen ini cukup umum dan seperti yang saya katakan dia fleksibel sehingga dia mudah untuk dibentuk dan banyak dimanfaatkan begitu. Berikutnya, kalau berdasarkan jenis monomer, ada polimer yang kedua yang kita sebut sebagai kopolimer. Kopolimer ini berarti polimernya terbentuk dari monomer yang berbeda, minimal 2, atau mungkin gabungan 3 monomer atau bahkan lebih. Nah, biasanya pada kopolimer karena dia terbentuk dari 2 atau lebih monomer, nantinya akan ada beberapa bentuk polimer berdasarkan bagaimana tersusunnya si monomer ini. Seperti ada monomer yang acak, lalu ada monomer yang tersusun secara silang, lalu ada lagi monomer yang tersusun secara blok, dan ada lagi monomer yang tersusun secara bercabang. Kalau untuk monomer acak biasanya monomernya itu tersusun ya acak, tidak beraturan, jadi antara monomer 1, 2, 3, dan seterusnya itu dibiarkan saja berikatan dengan sendirinya tanpa disusun dengan seksama. Kalau untuk yang kopolimer dengan susunan rantai silang teratur, itu berarti susunan rantainya dibuat dengan sedemikian rupa sehingga nanti susunan monomernya itu lebih teratur. Kalau untuk kopolimer dengan susunan rantai blok, berarti nanti di antara satu monomer dengan monomer yang lain itu biasanya ada yang salah satunya dijadikan pembatas. Jadi seperti kalian lihat di contoh di sini, A adalah pembatasnya, sementara B yang menjadi bloknya. Lalu ada susunan dengan kopolimer rantai bercabang. Ini berarti biasanya untuk rantai utamanya itu monomer yang sejenis, sementara untuk yang percabangannya adalah monomer yang lainnya. Jadi itu contoh-contoh kopolimer dengan berbagai jenis susunan rantainya. Untuk berdasarkan sifat termal, nanti akan ada terbagi 2 monomer, polimer, yaitu polimer termoplas dan polimer termoset. Polimer termoplas itu adalah polimer yang bisa dikatakan tidak terlalu tahan terhadap panas. Jadi contohnya adalah botol plastik, lalu ada serat, ada pipa plastik, dan kawan-kawannya. Intinya adalah polimer-polimer yang memang tipis dan mudah rusak. Sifatnya tentu saja dia tidak tahan terhadap panas. Lalu jika diberikan panas dia akan melunak, tetapi ketika panasnya dihilangkan atau didinginkan dia akan kembali mengeras. Sementara polimer tersebut
atau termoplas ini karena dia tidak tahan panas, otomatis dia akan lebih mudah untuk didaur ulang. Jadi dia mudah untuk dibentuk kembali atau di-recycle ataupun dijadikan bentuk yang lain gitu. Sementara kalau untuk polimer termoset, ini adalah polimer yang tahan terhadap panas. Jadi polimer ini umumnya bersifat keras dan kaku, dan tentu saja dia lebih tahan terhadap panas, dia tidak mudah untuk didaur ulang. Lalu polimer termoset biasanya ketika dipanaskan dia justru akan menjadi lebih keras. Nah, sampai batas lelehnya biasanya ya. Jadi kalau dia sudah dipanaskan dia akan lebih keras, tetapi kalau sudah mendekati atau bahkan melewati titik lelehnya, ya tentu saja dia akan meleleh seperti itu. Tapi biasanya kalau terus-terusan dikenai suhu panas yang masih di bawah titik lelehnya, dia akan menjadi lebih keras dan lama-kelamaan dia akan mudah pecah. Contoh untuk polimer termoset itu adalah yang mungkin sering kalian temui adalah fitting lampu, di mana itu polimernya lebih kaku ya dan lebih keras. Kebayang kan bedanya antara fitting lampu dengan botol plastik? Beda ya kerasnya. Bahkan untuk sekedar botol cola pun, mana yang masih lebih keras, botol cola atau fitting lampu? Fitting lampu. Masih keras Fitting Bu, fitting lampu. Oke, jadi itu perbedaan antara polimer termoplas dan termoset. Nah, itu adalah pembagian polimer yang berdasarkan sifat termalnya. Kalau untuk berdasarkan aplikasinya, polimer nanti kita bagi menjadi 3, itu polimer komersial, yang kedua polimer teknik, dan yang ketiga adalah polimer dengan tujuan khusus. Kalau untuk polimer komersial, ini adalah polimer yang memang sengaja dibuat atau disintesis dengan tujuan komersial dan memang untuk penggunaan sehari-hari. Biasanya biayanya lebih murah, produksinya secara besar-besaran, dan pemanfaatannya pun penggunaannya lebih masif. Contohnya seperti polietilen, itu adalah polimer yang diproduksi secara besar-besaran dengan biaya yang murah, digunakan sebagai bahan baku untuk botol plastik, kantong plastik, dan lalu ada polistiren yang digunakan untuk karet ataupun busa begitu. Sementara kalau untuk polimer teknik, biasanya ini adalah polimer yang memiliki sifat lebih unggul, tetapi tentu saja harganya lebih mahal dan produksinya juga digunakan memang untuk alat-alat khusus saja. Seperti contohnya polyester. Polyester ini digunakan untuk dakron dan serat tekstil. Lalu ada juga bakelit untuk membungkus alat-alat listrik, dan bakelit juga digunakan untuk selain alat listrik juga untuk digunakan untuk peralatan isolator penghantar panas di peralatan masak. Lalu ada polimer dengan tujuan khusus. Nah, maksudnya di sini adalah polimer yang memang dibuat dengan memiliki sifat yang spesifik dan hanya dibentuk atau diproduksi untuk keperluan khusus seperti untuk alat-alat kesehatan, begitu. Nah, itu berdasarkan aplikasinya untuk polimer tujuan khusus.
Berikutnya kita akan membahas mengenai elastomer. Nah, elastomer ini sebenarnya juga bagian dari polimer, di mana nanti elastomer ini lebih kepada peralatan-peralatan yang memang lebih ke teknik pengembangannya. Nah, polimer ini, elastomer ini juga memiliki rantai yang umumnya lebih ke rantai bercabang, di mana percabangannya nanti akan saling berikatan menjadi ikatan silang. Nah, ikatan silang dan percabangan dalam rantai di elastomer ini fungsinya untuk mengingat bentuk dari elastomernya. Jadi rantai-rantai elastomer ini biasanya lebih kaku dan lebih keras, dan kalaupun sedikit lebih fleksibel, kalaupun misalnya diberikan tekanan, dia akan kembali ke bentuk semula. Contoh dari elastomer ini yang lebih fleksibel itu seperti pada ban luar di mobil ataupun sepeda motor. Jadi kalau bannya itu kan walaupun kalian tekan atau diberikan tekanan, itu dia tetap akan kembali ke bentuk semulanya. Jadi dia tidak mudah untuk berubah bentuk. Itu salah satu contoh dari elastomer yang memang masih bisa melar. Elastomer juga kita bisa bagi menjadi elastomer termoset dan termoplas, di mana elastomer termoset ini juga sedikit lebih fleksibel, lalu kalau elastomer termoplas dia yang lebih kaku lagi. Di sini semua sudah hadir lengkap. Nadia. 41 orang. Sekelas memang 41 orang ya? dua harusnya. Berarti ada satu orang yang tidak hadir ya? Jadi saya ingin kalian bentuk kelompok berdua-berdua. Bisa diatur nggak ketua kelas? Nichel bisa diatur itu pembagian kelompoknya berdua orang satu kelompok? Bisa ya? Jadi nanti setiap kelompok masing-masingnya membahas mengenai elastomer termoplas dan elastomer termoset. Jadi cari tahu poin-poin yang harus dicatat adalah pengertiannya, sifatnya, sifat dan karakteristik masing-masing, lalu jenisnya jika ada, untuk termoset jika ada jenis-jenisnya apa saja, kalau untuk termoplas ada jenisnya mungkin apa saja. Lalu yang ketiga adalah contoh pemanfaatannya. Terutama utamakan pemanfaatan di bidang teknik ya, bidang teknik elektro. Tapi kalau ada yang lain, ya sudah kayak gitu.
Jadi masing-masing kelompok membahas mengenai sifat, pengertian, sifat dan karakteristik, pembagiannya jika ada, lalu contohnya. Bisa? Iya, itu yang harus dibahas. Pengertiannya, sifat karakteristik, klasifikasi atau pembagian, lalu pemanfaatan untuk si elastomer thermoplast dan elastomer thermoset. Oke. Untuk pembagian kelompoknya, Nichel gimana? Apa sesuai name atau urutan nama saja apa gimana? Oh, maksud saya dikerjakan sekarang, nggak usah diacak. Itu kayaknya lama deh. Oke deh, Bidara. Halo Ibu. Halo. Kelihatan nggak Bu saya? Nggak kelihatan. Ibu. Oh iya. Kamu walaupun jadi panitia tetap jaga kesehatan. Iya Bu. Oke deh. Mau gimana? Cut, ada Cut. Hadir Bu, bentar. Oh belum. Oke Cut. Oh ini dia Cut. Kalau Dwi Febrian, Hadir Bu. putus-putus Dwi. Gak apa-apa lah. Michelle. Michelle. Videonya nggak ada. Oh iya udah. Aduh rambut Michelle. Mahasiswa ya. Oke deh. Tapi ini udah dibagi nih sama Nichelle kelompoknya. Silakan teman-teman yang lain lihat tuh pembagian kelompoknya. Sudah ada 21 kelompok. Silakan dikerjakan sekarang. Nanti kita lanjutkan lagi temu kangennya. Dikumpulkan sekarang bisa ya? Kalian habis ini ada kuliah nggak? Ada Bu. Agama Jam Islam. 10? Iya Bu. Oh. Kalau jam 1? Ada fisika Ada Bu. juga Bu. Fisika Bu. Jam 3? Masih fisika. Oh begitu, oke deh. Tugas saya ini bisa nggak ya dikumpulnya selesai kuliah nih? Gini aja, kita coba selesaikan dulu sampai jam kuliah ini berakhir di jam 10. Tapi kalau masih nggak bisa, baru kita undur. Tapi usahakan bisa ya. Oke, jadi silakan berdiskusi dulu di dengan masing-masing anggota kelompok.
Nanti kumpulkan di Teams. Nanti saya bikinkan foldernya deh. Nanti kalian bikinnya filenya kelompok 1, terus di lembar jawabannya kasih nama sama NIM anggota kelompoknya. Oh iya Bu, izin bertanya Bu. Yap. Berarti kalau salah satu dari anggota kelompok itu yang menulis ya Bu, atau bisa keduanya? Salah satu aja. Yang upload salah satu aja. Karena iya. ini tugas kelompok, jadi kalian boleh di ini apa namanya? Di ketik. Oh iya Bu, oke. Karena ini tugas kelompok, jadi boleh diketik. Jadi nanti sepakati saja siapa yang upload. Jangan lupa nanti di lembar jawabannya kasih nama kelompok berapa, nama anggotanya siapa, NIM-nya berapa. Bu. Oke. Sekarang jam berapa nih? Sekarang. 9:30 Bu. Setengah jam lagi. Bisa lah kayaknya. Coba dulu. Oke. Kalau gitu silakan kerjakan sekarang bersama teman kelompoknya. Membubarkan diri karena mungkin ada yang mau kuliah lagi. Sampai di sini dulu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Izin live Bu. Ya, silakan. Izin live Bu. Ya.